Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat notifikasi untuk user PPPoE yang sudah expired. Nah, penasaran bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami. PPPoE adalah suatu metode yang umum sekali digunakan untuk mendistribusikan jaringan internet ke arah klien. Metode ini sering digunakan di jaringan selevel ISP atau bahkan di jaringan-jaringan yang skalanya nanti lebih kecil. PPPoE ini sangat umum digunakan karena metode ini punya beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kemudahan dalam manajemen jaringan dan usernya, serta karena metode ini bisa diimplementasikan dalam berbagai media jaringan, baik Ethernet, wireless, ataupun bahkan di dalam tunnel seperti tunnel EOIP. Namun, di jaringan yang sudah memiliki cukup banyak klien, mungkin akan sangat merepotkan apabila setiap hari kita harus mendisable atau menghapus user-user yang sudah expired dan belum membayar untuk melakukan perpanjangan masa aktif. Nanti kita akan coba praktekkan bagaimana caranya agar user-user yang sudah expired ini dapat otomatis terputus koneksinya ke internet serta mendapatkan notifikasi bahwa user tersebut sudah expired dan perlu membayar untuk melakukan perpanjangan paket atau perpanjangan masa langganan. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Di sini saya sudah siapkan satu buah router yang terhubung ke internet melalui Ether satunya. Dan Ether 3-nya di sini nanti akan digunakan untuk melayani jaringan lokal atau yang nantinya akan kita aktifkan fitur PPPoE servernya. Oke, langsung saja kita coba remote router yang ada di depan saya ini. Kita remote. Kemudian di router ini saya sudah konfigurasi basic config sehingga seharusnya router ini sudah terhubung ke internet. Kita akan coba lakukan pengetesan dengan ping ke 888. Ping ke 888 dan di sini terlihat bahwa pingnya sudah reply yang menandakan bahwa router ini sudah berhasil terhubung ke internet. Selanjutnya di router ini nanti kita akan aktifkan PPPoE server. Kita akan gunakan metode PPPoE untuk distribusi jaringan internet ke arah kliennya. Sehingga di sini saya perlu membuat suatu PPPoE server baru. Caranya dengan masuk ke menu PPP, kemudian di tab PPPoE server, kita tambahkan PPPoE server baru. Interface-nya di sini kita pilih interface yang mengarah ke lokal. Di kasus ini adalah Ether 3. Kita apply, lalu kemudian di OK. Nah, defaultnya di versi-versi yang baru PPPoE servernya itu terdisable sehingga di sini kita perlu mengenable PPPoE servernya dengan mengklik centang biru ini. Setelah PPPoE servernya terbuat dan sudah kita aktifkan atau sudah kita enable, selanjutnya kita akan membuat suatu IP pool. IP pool ini nantinya akan digunakan untuk memberikan IP pada remote address di user-user PPPoE-nya nanti. Caranya, di sini nanti kita bisa masuk ke menu IP, kemudian kita bisa masuk ke menu pool. Nah, di IP pool ini kita bisa tambahkan dua buah IP pool. Kita akan tambahkan IP pool baru, namanya adalah PPPoE aktif. IP-nya yang akan diberikan kita bisa isi ke addresses ini 172.16.1.2 sampai 172.16.1.254. Selanjutnya bisa kita apply lalu kemudian di OK. Nah, setelah IP pool PPPoE aktif itu berhasil kita buat,
Selanjutnya kita perlu membuat IP pool yang nanti akan digunakan oleh user-user yang sudah expired. Kita buat lagi IP pool, kita kasih nama misalnya PPPoE expired. Selanjutnya addresses ini kita isi IP yang segmennya sudah berbeda. Misalnya di sini saya akan gunakan 172.16.2.2 sampai 172.16.2.254. Kemudian kita klik apply, lalu kemudian oke. Di sini kita sudah punya dua buah IP pool, yaitu PPPoE aktif untuk user yang aktif dan PPPoE expired untuk user yang masa aktifnya itu sudah expired. Nah, selanjutnya untuk nanti melakukan pengelompokan user-user mana saja yang masih aktif dan user-user mana saja yang sudah expired, di sini kita akan memanfaatkan fitur PPP profile. Berarti di sini kita harus buat terlebih dahulu PPP profile-nya. Caranya, kita bisa masuk lagi ke menu PPP. Kemudian di sini ada tab yang namanya profile. Nah, kita bisa masuk ke menu profile ini. Kemudian kita tambahkan profile baru. Pertama, kita akan tambahkan terlebih dahulu profile untuk user yang aktif. Kita isi nama PPPoE aktif. Kemudian local address-nya ini kita isi IP yang nantinya akan digunakan oleh router, yaitu 172.16.1.1. Nah, remote address-nya ini yang nanti kita arahkan ke arah IP pool yang tadi sudah kita buat. Sebagai contoh, karena ini kita buat profile untuk PPPoE aktif, remote address-nya itu kita isi dengan PPPoE aktif juga. Kemudian di sini bisa kita apply, oke. Nah, di sini profile untuk PPPoE aktifnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya, kita perlu membuat satu buah profile baru lagi untuk nantinya digunakan oleh user PPPoE yang sudah expired. Caranya, kita bisa tambahkan profile baru lagi. Namanya kita isikan dengan PPPoE expired. Local address-nya kita samakan 172.16.1.1. Kemudian remote address-nya kita arahkan ke PPPoE expired. Nah, agar nantinya pembuatan firewall-nya lebih mudah dan lebih praktis, di sini kita akan memanfaatkan fitur address list. Caranya, di address list ini kita tambahkan nama baru yang akan digunakan oleh address list-nya. Misalnya di sini user yang sudah expired itu IP-nya akan saya catat dalam address list bernama IP expired. Berarti di address list-nya saya akan isikan dengan nama IP expired. Kemudian di sini bisa kita apply, lalu diklik OK. Konfigurasi PPP profile sampai di sini sudah berhasil kita buat semuanya. Dua-duanya sudah berhasil kita buat, yaitu PPPoE aktif dan PPPoE expired. Selanjutnya di sini kita bisa menambahkan user-user yang nantinya akan digunakan oleh perangkat klien. Sebagai contoh, di sini kita akan tambahkan sebuah user baru. Penambahannya bisa kita lakukan di tab secret. Kemudian kita tambahkan user baru. Misalnya user barunya akan kita beri nama user 1. Passwordnya misalnya 123. Servisnya di sini kita arahkan ke PPPoE. Kemudian profilnya di sini itu kita arahkan ke profil PPPoE aktif terlebih dahulu. Kita apply lalu kemudian kita klik OK. Sampai di sini konfigurasi profile dan konfigurasi secret untuk usernya itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, nantinya kita akan mengirimkan notifikasi atau memberikan notifikasi itu dengan memanfaatkan fitur web proxy yang ada di MikroTik. Berarti di sini kita perlu aktifkan terlebih dahulu fitur web proxy-nya ini. Caranya di sini kita bisa masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke menu web proxy yang ada di bawah sini nih.
Kemudian untuk mengaktifkannya, kita tinggal centang aja nih, parameter enable. Selanjutnya, agar web proxy ini bisa menangkap atau mengirimkan notifikasi ke user PPPoE yang sudah expired, di sini kita harus konfigurasi aksesnya dulu. Berarti di sini kita bisa klik tombol akses yang ada di kanan ini. Kemudian kita tambahkan rule web proxy akses baru. Nah, source address-nya itu kita isi dengan blok IP yang digunakan oleh user PPPoE yang sudah expired, yaitu 172.16.2.0/24. Destination portnya yang akan kita blok, yang akan kita belokkan adalah destination port ke HTTP, yaitu ke 80. Berarti parameter DST port itu kita isi dengan 80. Actionnya itu kita pilih dengan action deny. Kita klik apply, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita perlu membelokkan nih user-user yang PPPoE-nya itu sudah expired agar diarahkan ke web proxy. Caranya gimana? Di sini kita harus memanfaatkan fitur NAT yang ada di MikroTik. Kita akan konfigurasi NAT-nya terlebih dahulu. Caranya dengan masuk ke menu IP, kemudian masuk ke menu firewall. Di sini ada sebuah tab yang namanya tab NAT. Kita bisa masuk ke tab NAT-nya. Lalu kemudian kita tambahkan rule NAT baru. Nah, rule NAT ini akan digunakan untuk membelokkan tujuan atau DST-nya. Berarti chain yang akan kita gunakan di sini adalah chain DST NAT atau destination NAT. Protokol yang akan kita belokkan adalah protokol TCP dengan destination port 80 karena yang akan kita belokkan itu adalah traffic HTTP. Kemudian kita perlu masuk ke tab advance untuk mengisikan source address list. Source address list-nya ini kita isi dengan nama address list yang tadi sudah kita deklarasikan di menu PPPoE expired, yaitu adalah IP expired. Nah, traffic ini kemudian kita akan tambahkan action. Actionnya adalah action redirect dengan to port ke 8080 atau bisa disesuaikan dengan port web proxy yang teman-teman konfigurasi tadi. Kemudian di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Nah, karena web proxy ini baru bisa digunakan untuk menangkap traffic HTTP, di sini traffic HTTPS itu masih lolos. Kemudian caranya gimana agar traffic HTTPS ini bisa kita blok juga? Nah, berarti di sini kita harus tambahkan filter rule. Berarti di sini kita bisa masuk ke tab filter rule, kemudian kita tambahkan rule baru dengan chain forward, protokolnya TCP, destination port 443 karena itu adalah traffic HTTPS. Address list-nya juga sama, harus kita masukkan di sini. Masuk ke tab advance, selanjutnya source address list kita isi ke IP expired. Kemudian masuk ke tab action, paketnya ini akan kita drop. Berarti actionnya ini kita bisa pilih dengan action drop. Kita klik apply, lalu kemudian kita klik OK. Oke, sampai di sini konfigurasi firewall kita itu sudah kita lakukan semuanya, dari mulai NAT hingga di firewall filternya. Selanjutnya, agar user-user yang expired itu bisa berpindah secara otomatis dari profil PPPoE aktif ke profil PPPoE expired, di sini kita akan manfaatkan fitur scheduler. Caranya, di sini kita akan masuk ke menu sistem, kemudian di sini ada menu yang namanya scheduler. Nah, kita tambahkan scheduler baru, misalnya dengan nama user1 scheduler. Kemudian,
untuk masa aktifnya itu bisa kita isikan di interval ini. Sebagai contoh, misalnya user 1 ini punya masa aktif 7 hari. Berarti intervalnya itu kita isi dengan 7D 00 0000. Nah, perintahnya itu bisa kita tuliskan di parameter onEvent ini nih. Berarti di sini kita bisa set user 1 itu dari PPPoE aktif ke PPPoE expired. Caranya dengan perintah PPP secret set user 1, profilnya kita rubah dari PPPoE aktif ke PPPoE expired. Kemudian setelah profilnya itu dia berganti ke PPPoE expired, langkah selanjutnya kita harus menghapus active sessionnya. Caranya dengan perintah PPP aktif kita hapus, yaitu remove perintahnya. Nah, yang kita hapus apa? Yang kita hapus adalah active session dari user 1 ini. Berarti di sini bisa kita isikan dengan find name user 1. Nah, kira-kira scheduler yang akan kita buat nantinya adalah seperti ini. Tapi karena nantinya kita juga akan melakukan pengetesan, interval 7 hari ini tentunya terlalu lama untuk sebuah video. Berarti intervalnya di sini bisa kita kecilkan lagi. Misalnya intervalnya adalah 5 menit atau 10 menit deh. Nah, start time-nya itu bisa kita rubah ke jam saat ini nih. Jam 15.40. Kemudian di sini bisa kita klik apply, lalu kemudian diklik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk dial laptop ini ke PPPoE-nya. Caranya bisa masuk ke control panelnya. Di menu dial up kita tambahkan dial up baru. Kita klik connect to the internet. Next. Broadband PPPoE. Username-nya itu adalah user 1, passwordnya 123. Nah, di sini bisa kita klik connect. Proses koneksinya sedang berjalan, bisa kita tunggu. Nah, setelah muncul tulisan you are connected to the internet, berarti PPPoE kita itu sudah berhasil terhubung. Kita akan coba lakukan pengetesan di command prompt. Itu kita akan coba ping ke 888. Sudah reply, berarti laptop kita sudah terhubung ke internet. Nah, kalau kita pakai untuk browsing, seharusnya laptop ini juga sudah bisa terhubung. Oke, di sini kita coba buka Google dan sudah bisa terbuka. Berarti koneksi laptop ini itu sudah aktif PPPoE-nya. Nah, tinggal kita tunggu 10 menit lagi, dia seharusnya akan berpindah profil dari yang tadinya PPPoE aktif bisa mendapatkan internet, akan berpindah ke PPPoE expired yang tidak terhubung ke internet. Oke, penantian kita sudah 10 menit lamanya. Sekarang seharusnya user 1 yang kita gunakan itu sudah berubah dari yang sebelumnya PPPoE aktif. Sekarang seharusnya sudah berubah ke PPPoE expired. Kita akan cek di Winbox. Di menu PPP secret. Di sini terlihat bahwa user 1 yang kita gunakan profilnya itu sudah berubah. Sekarang menggunakan profil PPPoE expired. Kalau kita cek di CMD, kita cek IP address-nya, ipconfig,
Nah, di sini dia juga terlihat sudah menggunakan alokasi IP yang digunakan oleh user PPPoE yang expired, yaitu 172.16.2.254 sesuai yang tadi sudah kita deklarasikan di IP pool PPPoE expired. Kemudian kita akan coba lakukan pengetesan untuk browsing. Di sini sebagai contoh kita akan buka mikrotik.co.id. mikrotik.co.id. Nah, karena user yang kita gunakan itu expired, ketika kita mengakses halaman HTTP, itu seharusnya akan diredirect ke halaman forbidden ini, error forbidden. Nah, halaman error ini yang nanti akan kita gunakan untuk mengirimkan notifikasi ke pelanggan. Berarti, kalau teman-teman mau edit, itu silahkan teman-teman nyalakan terlebih dahulu catch on di web proxy-nya. Caranya masuk ke IP web proxy lagi. Kemudian di situ ada parameter namanya catch on this. Silahkan teman-teman centang, kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman upload file error.html di file ini, di menu file, di directory yang namanya web proxy, agar nantinya halaman errornya itu berubah sesuai dengan notifikasi error seperti apa yang teman-teman akan kirimkan ke pelanggan yang sudah expired. Oke, seperti itu tadi gimana caranya agar kita bisa mengirimkan notifikasi atau pemberitahuan ke user PPPoE yang sudah expired. Nah, tapi metode ini punya sedikit kekurangan, yaitu bahwa web proxy yang digunakan oleh Mikrotik saat ini itu hanya mendukung HTTP saja, belum mendukung untuk protokol HTTPS-nya. Nah, kalau teman-teman mau kembangkan, silahkan teman-teman gunakan web proxy eksternal yang sudah mendukung protokol HTTPS. Sekian video tutorial kali ini, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami. Jangan lupa klik juga tombol like-nya, dan jangan lupa juga untuk share video ini agar video ini lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video tutorial Mikrotik selanjutnya.